Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Topik kita pada pagi ini adalah berjaga-jaga atau tetap berjaga-jaga. Kita akan membacakan ayat renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Kita akan baca. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita kembali membaca di dalam ayat yang kedua dari ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Pada ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi, berjaga-jaga ya adalah satu sikap waspada. Ya, sikap yang penuh dengan kehati-hatian, artinya memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kemungkinan yang dapat membuat kita jatuh, yang membuat kita bisa mengalami satu masalah, sehingga kita perlu waspada, ya, bersikap bersiap-siap, bersikap mawas diri, ya, bersikap penuh dengan kehati-hatian. Saudara, mengapa kita harus selalu berjaga-jaga, saudara? Karena firman Tuhan berkata hari-hari ini semakin jahat, saudara. Dan dalam realitanya juga hari-hari kita yang kita jalani ini penuh dengan kejutan-kejutan, penuh dengan perubahan-perubahan yang begitu sangat cepat. Ya, terjadi percepatan-percepatan, ada banyak hal yang terjadi yang tidak pernah kita duga. Ya, seringkali ada banyak hal terjadi yang di luar prediksi kita. Ya, terjadi bisa sekonyong-konyong begitu, dan kita kemudian tidak menyadari mengapa ini terjadi. Ya, ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas di dalam mengetahui segala sesuatu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat mungkin sesaat ke depan. Ya. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi kita adalah manusia yang terbatas di dalam pengetahuan kita. Ya, Amsal pasal 27 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Nah, kalau kita melihat kenyataan ini, saudara, bahwa kita tidak tahu bagaimana hari esok, ya, maka yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dengan satu sikap berjaga-jaga, dengan satu sikap mawas diri atau penuh dengan kehati-hatian. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, yang mana itu akan berdampak pada esok hari dan pada masa depan. Ya, sehingga kita harus berbuat sebaik-baiknya dan juga melakukan satu persiapan yang matang, ya, setiap hari. Karena itu akan berguna untuk kita menjalani hari-hari berikutnya, saudara. Ya, artinya kita harus mawas diri, ya, harus melihat segala keadaan itu sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dengan baik. Saudara-saudari yang saya kasihi, ketika kita tidak berjaga, ketika kita kecolongan, saudara, kita keluar daripada apa yang seharusnya kita perhatikan, maka yang sering terjadi kemudian masalah akan muncul datang, ya, dan membuat kita seringkali jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan.
Ya, mungkin kita bertanya, mengapa orang ya seringkali tidak mau berjaga-jaga atau sebaliknya mengambil sikap tidak mawas diri. Ya. Karena saudara, hal yang pertama ya, ada banyak orang terlalu percaya diri ya atau overconfidence ya. Terlalu percaya diri. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi yang pertama saudara, mengapa orang seringkali tidak mengambil sikap berjaga-jaga? Ya karena yang pertama terlalu percaya diri. Ya, rasa percaya diri yang berlebihan. Ya, berlebihan membuat orang merasa dirinya cukup kuat, merasa dirinya bisa mengandalkan segala sesuatu yang dia punya. Ya. Kalau boleh dikatakan, orang yang demikian sulit sekali menerima nasihat dan teguran daripada orang lain. Ya, itulah sebabnya pada pagi hari ini Alkitab memperingatkan kepada kita, ya, jangan ya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Jangan menganggap diri kita bijak. Sebaliknya kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena dengan demikian kita bisa senantiasa berjaga-jaga, saudara. Amin. Kita senantiasa berjaga-jaga. Ya. Bahkan Rasul Paulus ya juga memperingatkan kepada kita dengan berkata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang terlalu percaya diri dan menyangka bahwa dia sudah berdiri kokoh ya di atas pengertiannya, di atas kekuatannya, di atas pengandalan akan dirinya sendirinya, ya Paulus memperingatkan, hati-hati, jangan sampai jatuh. Ya. Jangan sampai jatuh. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus berjaga-jaga dengan cara apa? Tiap-tiap kita harus menguji pekerjaan kita sendiri. Kita harus mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan itu, apakah bersumber dari pengandalan diri kita atau kita melakukan itu karena memang kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Pagi hari ini firman Tuhan tidak hanya memperingatkan kita untuk tidak bersandar kepada pengertian kita, untuk tidak menganggap diri bijak, untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan membuat kita jatuh di dalam persoalan. Tetapi sebaliknya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus bersandar kepada hikmat-Nya. Kita harus memiliki satu sikap hidup yang takut akan Tuhan, bukan justru terlalu percaya diri. Saudara-saudari yang saya kasih, jika saat ini kita mungkin merasa bahwa kerohanian kita mapan, kita merasa di dalam keadaan yang baik-baik saja secara kerohanian, hati-hati, hati-hati. Ya, jangan pernah berpuas diri. Ingat, kemapanan adalah, sekali lagi, kemapanan adalah musuh dari iman. Sikap mapan atau hidup di dalam kemapanan itu akan membuat kita bisa sewaktu-waktu ambruk. Ya, karena merasa bahwa segala sesuatunya bisa kita atur, bisa kita taruh di dalam keadaan yang aman. Saudara ingat, yang menilai kualitas iman kita, pekerjaan kita, ya pelayanan kita hanyalah Tuhan. Karena Tuhan mampu menilai hati kita. Manusia hanya mampu menilai secara lahiriah apa yang kita tampilkan hari ke hari. Ya. Oleh sebab itu jangan menilai diri terlalu tinggi, jangan terlalu percaya diri. Ya, kita hati-hati, jangan sekali-kali kita memegahkan diri. Nah, hal yang kedua yang membuat orang seringkali tidak berjaga-jaga, saudara, adalah karena kurangnya pengenalan Tuhan dan firman-Nya. Tidak memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, ya, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku, kata Tuhan, menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku, kata Allah, juga akan melupakan anak-anak. Ini satu peringatan besar kepada kita. Peringatan yang sangat keras kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita kurang mengenal siapa Tuhan yang kita layani, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percaya, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang hidup di dalam satu kutuk, kita sedang hidup di dalam satu persoalan yang akan membawa kita gagal dalam hidup ini. Tidak hanya hidup kita, tetapi anak-anak kita, bahkan cucu kita. Saudara-saudari yang saya kasih, senantiasa kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Seseorang yang tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, ya, tidak mengenal pribadi Allah itu sendiri, tidak mengenal kuasa kasih kehendaknya dan segala kasih karunia yang melimpah yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Kalau tidak mengenal semua itu, maka kita akan mengalami kecenderungan mengisi hari-hari kita dengan perbuatan yang sia-sia. Sekali lagi, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, itu hanya akan membawa kita di dalam perbuatan-perbuatan hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Ya, kita akan dibawa di dalam sikap hidup melupakan bahwa setiap tindakan, setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Sehingga seringkali kita melakukan sesuka-suka hati kita, hidup sesuka-suka kita. Apabila kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, hati-hati saudara, kita akan mengalami banyak guncangan dalam hidup ini. Kita akan mengalami banyak gempa di dalam kehidupan kita. Dan jangan salahkan Tuhan ketika kemudian hidupmu tiba-tiba bisa ambruk. Hidupmu bisa kemudian merasa ada di dalam satu lembah maut. Saudara, pagi hari ini ambil sikap untuk lebih lagi mengenal Dia. Melekat kepada Tuhan melalui renungan firman Tuhan, melalui mendengarkan firman Tuhan, melalui melakukan firman Tuhan. Kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh melekat dan berpaut hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi, jangan merasa diri kuat. Jangan merasa diri kuat, tapi sebaliknya mendekatlah kepada Tuhan supaya kita tetap senantiasa hidup bertahan di tengah-tengah hari-hari atau masa-masa yang tidak mudah ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui persekutuan yang indah dengan Tuhan pada pagi hari ini, persekutuan yang dijalin di dalam relasi yang terus-menerus dengan Tuhan, maka kita bisa membangun hidup yang senantiasa berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, dan daripadanya lah keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja. Bahkan Paulus menambahkan, hendaklah kita kuat ya di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, menghidupi firman-Nya, maka percayalah Tuhan yang memiliki segala kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, akan memampukan kita, akan menolong kita. Amin saudara. Pagi hari ini, kalau kita selalu berjaga, kita selalu berdiri teguh di dalam iman yang benar di hadapan Tuhan, maka saya mau katakan, sekalipun musuh datang, ya, musuh datang bergelombang mungkin sedemikian rupa besarnya mendatangi kita akan mampu menghadapi segalanya. Kita akan mampu menghadapi masalah-masalah besar itu. Gelombang-gelombang persoalan maupun datang seperti apapun juga, kita akan mampu menghadapi semua tekanan, penderitaan hidup yang sepertinya tidak mungkin dikalahkan. Tetapi kalau kita berdiri teguh di dalam iman, senantiasa berjaga-jaga, mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya sepenuhnya, kita berada di dalam kuasanya, tinggal tenang di dalam Dia, percayalah, kita akan mampu menghadapi dan dapat menang menghadapi segalanya. Berjaga-jagalah senantiasa, sebab kita sedang diperhadapkan dengan peperangan-peperangan di setiap hari-hari perjalanan hidup kita. Ketika kita tidak berjaga-jaga,
maka kita pasti akan tenggelam dalam badai permasalahan. Itulah sebabnya, tetaplah berjaga-jaga. Kiranya firman Tuhan terus meneguhkan dan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.